kembali bersama dengan kami tentunya di acara YCT. Yuk cari tahu. Nah kita boleh nih sama-sama YCT-nya tuh ya, biar nanti pas segmen selanjutnya sama-sama ya. Jadi Y, C, dan juga T. Oke, kita coba ya sekali lagi ya. Masih dalam acara YCT. Yuk cari tahu. Oke, jadi udah bisa ya. Oke, nah sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh ini kita sambil minum. Silakan kita minum dulu. Face shieldnya bisa kita buka dulu. Iya, oke. Boleh, jangan dianggurin. Yang itu juga. Iya. Dan kalau ngiler langsung aja datang ke sini ya. Oke. Ini mungkin beberapa di antaranya itu adalah best seller dari Sushi by Suzy ini. Yang aku minum ini ada mocktail. Nah kalau yang Wilkie, yang orange ini ada Fures. Nah kalau Kartika cucumber. Oke, kita cobain dulu ya. Oke, kita cobain dulu. Segar banget pasti kan? Iya, terus kalau makanannya, kalau makanannya ini ada moza cheese dan juga kalau yang rumah-rumah itu yang lucu banget ada Osaka beef. Lucu banget ya. Iya, ini kayaknya best seller nih. Oke, sambil kita dialog, sambil kita ngobrol bisa banget sambil minum kayak gitu, santai aja. Oke. Nanti kita aman pakai face shieldnya lagi ya. Oke, iya. Udah kecak ya energinya ya, karena segar ya. Iya. Oke, kita tadi kan bicara tentang 5 transisi kehidupan ya. Dan mungkin ini sahabat BKKBN perlu penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin dari 5 transisi keluarga itu seperti apa. Mungkin boleh Wilkie? Baik teman-teman, tadi kita udah jelasin ya, ada 5 transisi kehidupan yang harus kita persiapkan dan harus kita rencanakan. Pertama tadi kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah ketika kita sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, maka kita harus melanjutkan ke pendidikan. Melanjutkan pendidikan yang bagaimana? Melanjutkan ke pendidikan yang setinggi-setinggi mungkin. Bisa jadi sampai dengan S1, S2, bahkan S3. Nah setelah kita melakukan perencanaan dan melanjutkan pendidikan, baru nih kita mencari pekerjaan. Karena pekerjaan ini sangat penting ya sebelum kita memasuki era berkeluarga, kita harus mencari pekerjaan. Sampai kesal kan? Kita harus mencari pekerjaan. Kita harus mencari pekerjaan yang lebih lagi agar bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita nanti. Nah, ketika kita sudah mencari pekerjaan, maka yang kita dapat lakukan adalah berkeluarga. Kalau dari Wilkie sih bisa berkeluarga dan juga bisa langsung kita terjun ke masyarakat. Kalau dari Wilkie mau rencananya, rencananya setelah mendapatkan sudah direncanakan karena remaja genre itu harus dengan perencanaan yang matang. Karena generasi berencana. Generasi berencana. Nah, setelah kita tadi mencari pekerjaan, kalau Wilkie rencananya mau berkeluarga terlebih dahulu karena udah dapat pekerjaan yang tetap, terus baru kita berkeluarga. Setelah berkeluarga baru nih kita gabung ke anggota masyarakat. Oke, nah kalau kita bicara tentang masyarakat itu ya, terutama perempuan-perempuan itu kan banyak yang kayak ya udahlah nikah aja dulu gitu, nanti cari pekerjaan kalau perempuan ya. Gitu. Kalau menurut pandangan Kartika nih, seberapa penting tuh perempuan tuh cari kerja dulu baru memulai kehidupan keluarga? Oke, seberapa penting ya perempuan itu mencari perempuan karena kita perempuan ya. Ya, seberapa penting perempuan itu mencari kerja dulu sebelum berkeluarga. Sebelum berkeluarga. Oke. Banyak hal yang terjadi kalau perempuan itu langsung berkeluarga dibandingkan cari kerja. Jadi banyak kasus, contohnya itu seperti KDRT atau dia bisa saja jangan sampai ya itu terjadi perceraian. Itu kalau misalnya dia tidak memiliki pekerjaan, itu akan susah. Sebagai perempuan, Kartika sudah mempersiapkan juga. Kartika harus bekerja dulu baru berkeluarga, baru terjun ke masyarakat. Jadi perempuan pun harus mandiri, harus mandiri dulu ya. Iya. Biar nanti tidak terlalu tergantung. Iya, tidak terlalu tergantung. Saya kalau ribut kan nggak dikasih uang jajan, terus kita nggak mengambil sama sekali. Iya. Kalau bekerja kita ada kan ya. Iya, betul banget, penting banget tuh. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin 5 transisi keluarga ya, kalau kita balik lagi ke quarter life crisisnya, gimana sih cara Kartika dan Wilkie itu melewati fase tahapan-tahapan itu seperti apa untuk melewati tahap quarter life crisis ini? Atau take action, atau misalnya ke konselor sebagai atau ke psikolog, mungkin bisa diceritakan tahapannya. Mungkin Wilkie dulu? Kalau dari Wilkie sih bisa kita berbicara dengan diri sendiri. Dari tadi Wilkie ngomong berbicara dengan diri sendiri karena itu sangat penting loh teman-teman, sobat BKKBN dan juga sobat genre. Nah setelah kita mengetahui kenapa sih kita terlalu berlarut-larut dalam masa
KLC tadi. Terus yang kita harus lakukan baru kalau misalnya kita nggak menemukan solusi, baru kalau di genre itu ada namanya PSKS, pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, teman-teman bisa konseling dan juga mendapatkan informasi melalui PSKS tadi. Dengan Wilky dan Kartika juga boleh, karena Wilky sekarang dan Kartika sudah menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, tapi yang jadi konselor sebaya itu tentunya tidak asal-asal Iya, ya? tidak Iya, asal-asal. tidak asal-asal. Harus melakukan dan harus dari pelatihan-pelatihan. Kemarin kita sempat di BKKBN sudah melaksanakan pelatihan PSKS bagi anggota PIKR seprovinsi Bengkulu. Oke, jadi jangan ragu lagi sebenarnya kalau mau cerita ke konselor sebaya, karena konselor sebaya itu udah ada pelatihannya juga udah tersertifikasi ya? Iya, sebagai sudah konselor sertifikasi. sebaya. Sebaya. Kayak gitu ya. Oke, kalau dari Kartika gimana sih kalau tips dari Kartika sendiri untuk melewati fase KLC? KLC itu kan fase di mana kita itu merasa nggak tahu ke depannya itu kayak gimana. Nah, tips dari Kartika, biasanya yang menderita di fase KLC itu kan bingung mulainya dari mana. Ya tipsnya, ayo kita take action, jangan hanya jangan hanya berdiam diri. Iya, berdiam diri, Berdiam diri. yang mikir overthinking kayak gitu kan. Jadi lebih ayo take action, mulainya dari mana? Step by step, kayak gitu. Iya, tapi mungkin permasalahannya itu yang sering terjadi adalah orang tuh nggak tahu mau mulai dari mana. Mungkin kebanyakan ya remaja di luar sana mungkin dia tuh sebenarnya mau memulai gitu, tapi dia bingung mau memulainya dari mana. Itu tipsnya dari Kartika dan Wilky itu gimana? Mungkin Wilky bisa? Tipsnya ya, tips. ketika kita harus beralih dari tahapan ini, tipsnya kalau dari Wilky itu tentukan pilihannya, tentukan pilihan karena hidup memilih ini itu sulit, Wilky. memang benar hidup itu sulit, tapi ingat kehidupan adalah pilihan. Aduh, mau luar hidup biasa. hidup dengan perencanaan atau mati dengan sia-sia saja. Nah, hidup dengan perencanaan atau mati dengan sia-sia Nah, saja. itu dicatat ya, atau di bawah ini Dicatat. ada quotes-nya. Oke, terus setelah gimana kita tuh? menentukan pilihan baru nih, kita harus berusaha dan berikhtiar agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu saja sih tips dari Wilky mungkin, Sal. Oke, kalau Kartika, kalau ada yang curhat ke Kartika misalnya kayak Kartika, aku tuh sebenarnya mau memulai tapi aku nggak tahu mulai dari mana. Itu gimana tuh Kartika ngasih tipsnya? Oke, Kartika menambahkan dari yang Wilky ya, dari pilihan. Tapi sebelum itu kita harus memiliki niat dulu, Sal. Diniatkan dulu ke depannya aku mau jadi apa. Kalau misalnya kamu mau jadi guru, kamu mau jadi dosen, nah berarti kita harus mempersiapkan dulu, kita niatkan dulu. Pokoknya aku harus mau jadi ini. Jadi sudah dapat niat, baru nanti kita tentukan pilihan tadi ya, Wil ya. Nah, setelah itu sudah pilihan, baru kita langsung take action, step by step, satu persatu. Jadi yang paling penting adalah niatkan dulu untuk mau take action, Iya. niatkan baru, Baru kita menentukan menentukan pilihan. pilihan. Udah menentukan pilihan baru deh Baru, kita iya. take actionnya ya. Iya. Oke. Itu dia tadi beberapa tips buat kamu yang mungkin lagi ada di tahap quarter life crisis. Dan sekarang kalau kita udah bicara tentang KLC, kita sambil ngobrol-ngobrol kita boleh sambil icip-icip lagi. Icip-icip lagi boleh. Boleh diambilin aja. Iya. Itu ada yang rumah-rumah itu yang lucu banget tuh ada namanya Apa Osaka tuh? Beef. Iya itu kayaknya tuh jadi best seller juga di Sushi by Suzy dan juga ini Lucu, ada ada moza rumah-rumahnya cheese. ya. Jadi boleh dilepas lagi face shieldnya kita makan lagi. Siap. Oke, ya boleh kita makan lagi, minum lagi. Aku suka banget nih minuman Oh, iya. ini. Ini tadi namanya apa, Sal? Kalau ini namanya Fresh. Nah Fresh. ini cocok banget warnanya orange dan juga banyak cerah banget. Bener banget ya. Oh iya, oke. Silakan Kartika diminum lagi. Nah, sambil kita minum dan juga sambil kita icip-icip nih, Salsa akan ngasih tips untuk sahabat BKKBN yang ada di rumah. Dan tips kali ini kita kutip dari finance.detik.com. Nah, ini tipsnya ini adalah bagaimana cara merubah hobi menjadi peluang bisnis. Kalau Wilky sendiri, ada nggak hobi yang kira-kira pengen nih dijadiin peluang bisnis? Ada. Apa itu? Itu kalau hobi Wilky itu nulis dan baca cerpen juga puisi. Oh, kalau nulis bisa banget lagi dalam bisnis Bisa ya? banget ya. Iya, kalau Kartika? Kartika hobinya jahit, Sal. Oh iya. Kartika sampai ikut pelatihan. Oh iya, sampai ikut pelatihan. Sampai Di mana ikut itu ya? pelatihan. Ada kemarin tuh ada buka dari Dinas Ketenagakerjaan. Kartika ikut. Oke, dan itu bisa jadi bisa banget ya? Bisa jadi banget. bisnis ya? Bahkan ibu pun mendukung dibelikan mesin jahit di rumah. Ya, luar
luar biasa sekali. Jadi anak genre itu dia tuh benar-benar sudah merencanakan kehidupannya. Mereka juga punya hobi yang bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Nah, saya punya tips nih buat kamu yang punya hobi dan bisa dijadikan sebagai ladang bisnis. Yang pertama, yaitu ajarkan hobi yang Anda sukai. Misalnya kalau kita hobinya main piano misalnya, mungkin kita untuk jadi ladang bisnis bisa buka kelas piano. Oh iya bener ya. Iya, kalau Kartika bisa suka menjahit, bisa buka kelas jahit. Iya bisa. Tapi sekarang Wilky juga kayak ngajar-ngajar terus cipta-cipta cerpen juga dengan teman sesama mahasiswa. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tadi? Cari-cari terus gimana caranya nulis puisi, nulis cerpen yang baik dan benar, insya Allah Wilky bisa bantu teman-teman. Bisa dibantu ya. Iya. Oke, selain kita mengajarkan tentang hobi yang kita sukai, kita juga bisa memperluas pengetahuan dan wawasan kita. Karena pengetahuan dan wawasan itu penting banget untuk kita bisa menciptakan inovasi dan kreativitas gitu. Misalnya kalau kita hobi menjahit atau misalnya kita hobi masak misalnya, itu kan harus kita cari lagi inovasinya apa, kreativitasnya apa biar bisa menghasilkan bisnisnya ya. Iya. Bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang. Terus yang keempat ada ciptakan branding kamu. Jadi kalau kita misalnya punya hobi, terus mau dijadikan sebagai ladang bisnis, itu biar cepat dikenal sama orang-orang, itu langsung menciptakan sebuah brand. Iya, misalnya kayak ini sushi, brandnya adalah Sushi by Suzy. Jadi orang kayak langsung inget ya, brandnya Suzy. inget. Oke, itu tips yang kelima, itu adalah mengenali dengan baik target pasar Anda. Misalnya kalau kita suka masak, nih kita langsung cari nih di masyarakat tuh lagi hitsnya makanan apa kayak gitu. Jadi biar banyak peminatnya seperti itu. Terus tips yang terakhir adalah membangun komunitas. Ini penting banget karena komunitas itu akan membangun jaringan dan mungkin dari situ juga kita akan menemukan calon-calon pembelinya ya. Iya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal komunitas nih, Wilky sama Kartika ikut komunitas apa aja? Oke. Mungkin dari Mbak Kartika dulu ya. Sambil diminum lagi Wilky. boleh. Aduh, aku sampai ketagihan Iya. ya. Kalau Kartika ikut komunitas apa aja nih? Oke, Kartika nggak banyak sih, cuma 2 yang di universitas atau di kampus itu Kartika ikut DPM. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau misalnya ada BEM berarti ada DPM. BEM itu kan eksekutif, Kartika legislatifnya. Nah, kemudian yang di luar itu tadi generasi berencana. Oh, jadi udah lengkap ya, ada di Iya, internal kampus, ada internal kampus, dan juga ada eksternal. eksternal. Oke, boleh kita sushinya mungkin boleh dicicip Boleh, lagi, silakan iya. silakan. Ya silakan Kak, yang di itu tuh, Oke. yang di rumah-rumahan tuh. Silakan Wilky. Boleh, Oke, yang di iya. rumah-rumahan mungkin karena aku terlalu jauh, mungkin boleh dicoba. Oke, Kartika yang ini aja kayaknya. Oh iya, silakan. Nanti langsung di review ya, dia kayak ala-ala endorse. Oke. Kalau aku mau cicip ini boleh nggak sama? Itu juga bisa banget itu ditambahin. Iya, ditambahin bumbunya, iya. Nah, itu tadi, itu yang itu juga bisa juga tuh. Iya. Gimana Kak rasanya, Kak? Enak nggak? Enak? Tapi Rasanya enak aku banget ya? boleh nggak mau Iya, kenapa? diambilin sama Mbak Kartika? Boleh. Ambilin aku ini dulu dong. Ini sahabat BKKBN, kalau dia punya pasangan, dia punya couple. Ini Iya. tadi apa namanya Sal? Kalau itu namanya tadi ada cheese-nya tadi, moza cheese namanya. Moza cheese yang itu Osaka beef. Wilky mau yang mana? Aku mau yang ini. Iya, sambil kita makan-makan, sambil kita icip-icip Osaka beef sama moza cheese-nya. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tentunya masih dalam program YCT. Yuk, cari tahu.